Ya, memang tidak mudah, saudara, kondisinya karena kita tahu bahwa Malaysia adalah tujuan pekerja migran Indonesia yang terbanyak dari seluruh negara di dunia. Dan saat ini, informasi yang saya dapatkan adalah tingkat penularan aktif di Malaysia lebih tinggi dari India jika dihitung per 1 juta penduduk misalnya. Pak Hermono, Dubes Indonesia di Malaysia. Pak Hermono, sebelum saya lanjutkan tadi soal bagaimana kemudian bantuan diberikan kepada mereka yang masih bertahan di sana. Satu hari, Pak, saya ingin tanya, satu hari kedatangan pekerja migran Indonesia dari Malaysia ke Indonesia, itu berapa banyak, Pak? Per hari kalau kita lihat maskapai dan kapal laut yang beroperasi saat ini itu angka 1.000 per hari. 1.000 per hari? 1.000 hari itu yang dari Semenanjung, ya, artinya yang dari Malaysia Barat. Oke. Kan ada juga yang dari Malaysia Timur, yang dari Pulau Kalimantan. Itu juga, ya, Pulau Kalimantan itu kan ada juga, ya. Nah, itu belum terhitung, Pak? Ya, itu belum dihitung. Padahal itu banyak kan perkebunan sawit dan lain sebagainya juga banyak sekali di sana. Banyak juga. Ini kan kita persoalannya yang kita hadapi itu keterbatasan alat angkut, ya, karena pesawat ini kan hanya melayani sekarang ini yang Medan, Jakarta, dan Surabaya. Ya, kapal laut hanya Batam saja. Ini juga kita harapkan ada titik-titik masuk yang dibuka lagi, tidak hanya 4 dari destinasi itu saja yang bisa dibuka. Ya, ini seperti buah simalakama, karena ketika kemudian kita menjemput, banyak sekali kemudian masuk, tentu ini memunculkan sebuah pertanyaan bagaimana memastikan bahwa mereka tidak menularkan dengan yang lain. Apakah harus karantina semua? Tentu 1.000 orang setiap hari bukan hal yang mudah untuk kemudian mengkarantina, mencari tempat dan sebagainya, itu hal yang sulit. Meskipun juga bisa ketika menjemput misalnya menggunakan bantuan katakanlah TNI. Apakah itu mungkin? Saya kira itu belum menjadi opsi lah, ya. Sepanjang ada relaksasi dari imigrasi Malaysia untuk pulang dan adanya alat transport yang lebih banyak, itu masih bisa sebetulnya. Kalau opsi untuk direpatriasi, dijemput pakai pesawat ini, saya kira itu very last resort lah, ya. Karena sebetulnya mereka masih bisa lah, masih bisa pulang. Asal dan angkanya banyak sekali, tinggi betul angkanya. Iya, tidak mungkin itu dihandle sendiri oleh pemerintah, katakanlah, ya. Karena masyarakat itu sebetulnya masih bisa untuk pulang sendiri, hanya masalahnya ini kan exit permitnya ini habis gitu, ya, tertutup. Nah, ini yang kita minta kepada pemerintah Malaysia agar masa rekalibrasi ini ditambah, ya, diperpanjang tidak hanya sampai 30 Juni sehingga ada kesempatan orang lebih pulang lebih banyak lagi, ya. Saya harus tanyakan juga, Pak, bagaimana kemudian 1.000 orang per hari yang masuk ke Indonesia, pekerja migran Indonesia dari Malaysia, itu dipastikan mereka taat protokol kesehatan, mereka melakukan karantina. Bagaimana memastikan itu? Bagaimana Kedubes Indonesia di Malaysia berkoordinasi dengan pejabat di Jakarta atau mungkin daerah-daerah lain, Surabaya, Medan, Batam? Yang sekarang ini ditemukan ada beberapa kasus di mana yang sudah di sini bawa surat positif tapi di sini negatif tapi di sana positif, itu yang paling banyak adalah yang masuk dari Johor ke Batam, ya. Kalau yang lewat pesawat itu relatif kecil lah, ya, case-nya. Tapi yang ini, nah, yang kita lakukan adalah melakukan himbauan kepada mereka jangan sekali-kali menggunakan hasil tes palsu. Kemudian kita juga sudah meminta konsul jenderal kita di Johor Bahru untuk setiap hari, di tiap hari pemberangkatan itu ada petugas konsulat jenderal yang di sana untuk memastikan lah, membantu memastikan bahwa bukti tes itu ya adalah yang asli, dan kita juga sudah minta agar ada barcode-nya, ya, sehingga kita bisa cek apakah barcode itu sesuai dengan pemegangnya. Oke, Mas Wahyu? Ya. Bagaimana kemudian untuk memastikan mereka bisa selamat dan yang di Indonesia juga selamat? Ya, saya kira kita harus belajar pada penanganan tahun lalu, ya. Tahun lalu ada pemulangan sekitar 186.000 dan saya kira dengan penapisan yang berlapis itu tidak ada pembentukan klaster untuk pekerja migran sampai kampung halaman. Karena penapisannya atau filtering, penyaringan. Ya, penyaringannya itu bertahap dan saya kira di gerbang pertama juga sudah diperiksa. Kalau yang
yang positif itu masuk karantina, kalau yang pulang itu tetap pulang, tetapi di kampung halaman itu juga tetap menjalani isolasi mandiri seperti itu. Dan Jadi informasi yang Anda sebenarnya, dapatkan pasti dilakukan itu, satu persatu, tidak mungkin ada yang lolos, tidak mungkin ada yang nakal? saya kira kalau berdasarkan laporan ya, waktu itu pada 5 bandara, itu mayoritas memang proses itu dijalankan. Dan sampai pantauan dari gugus tugas pun tidak ada pembentukan klaster di kampung halaman. Itu yang terjadi pada tahun lalu, tetapi kan mungkin tahun ini dengan banyaknya varian-varian baru seperti itu. Dan angka yang tinggi di Malaysia tentu berbeda dengan tahun lalu. Angkanya berbeda. Ya, mungkin harus penuh dengan kewaspadaan dan tentu juga dengan integritas yang dilakukan oleh para petugas kita di perbatasan. Karena kita tahu misalnya ada dulu beberapa bulan yang lalu ada kasus suap sampai bisa meloloskan orang positif seperti itu. Nah, saya kira ini tidak hanya ya dibebankan pada teman pekerja migran kita yang harus sehat, tetapi juga pada integritas dari petugas-petugas kita yang ada di pintu kedatangan Republik Indonesia ini. Ya, Pak Dubes, Pak Hermono, mungkinkah kemudian ketika bantuan dilakukan seperti pada tahun lalu, awal COVID dan dilakukan lockdown di Malaysia, pemerintah Indonesia memberikan bantuan logistik, bansos, dan kehidupan buat mereka selama beberapa pekan? Ya, itu sudah kita antisipasi ya, kita sudah siapkan dan besok pagi kita juga akan koordinasi lagi dengan Kementerian Luar Negeri untuk penyiapan anggaran ya, bila mana diperlukan bantuan logistik. Namun perkiraan kita, kalau tahun lalu KBRI Kuala Lumpur saja mendistribusikan 237.000 paket sembako, tahun ini karena tidak seketat tahun lalu lockdownnya, maka kita perkirakan jumlahnya separuh atau 50% dari yang kita bagikan pada tahun lalu. Ditambah pula kan sudah sebagian banyak yang juga sudah pulang, sehingga kebutuhan tahun ini lebih sedikit. Dan juga tahun lalu itu kan kita tidak siap ya, ini kita tiba-tiba dikejutkan. Nah, sekarang ini kita lebih punya pengalaman lah ya untuk melakukan operasi sembako, dan kita juga sudah bekerja sama dengan beberapa ormas yang sudah siap untuk mendukung pendistribusian sembako itu bila mana suatu saat nanti diperlukan. Oke, jadi kepulangan kurang lebih 800 sampai 1.000 orang per hari, lalu kemudian sebulan artinya sekitar 30.000, betul ya Pak? Dan ya, sampai sekitar 25.000 kira-kira lah 25.000. Ya. Sampai akhir tahun nanti bisa muncul 100.000 Pak, sampai Desember. Ya, kalau kondisinya seperti ini, artinya ada tekanan untuk pulang itu seperti sekarang ini bisa mencapai angka itu ya. Tapi kan ini kita melihat tergantung perkembangan dari COVID ya. Kalau ekonominya mulai membaik, COVID-nya menurun, ya mungkin tidak sebesar itu. Cuma worst case scenario-nya saya kira akan di angka itu. Akan di angka puluhan ribu sampai akhir tahun nanti. Ya, sampai akhir tahun. Sekitar 50.000 betul Pak ya? Ya minimal bisa segitu ya. Kalau kondisinya seperti yang terjadi dalam 2 minggu terakhir. Minimal, oke, baik. Ya. Baik. Pak Wahyu, apa yang bisa disampaikan ke pemerintah soal ini terkait dengan resep yang mungkin tidak mudah, tapi bisa dilakukan secara optimal? Ya, saya kira tidak ada jalan tunggal ya. Kita bisa pakai berbagai opsi ya. Saya kira opsi kedaruratan seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Hermono, baik dengan bantuan logistik maupun juga bagaimana memperlancar kepulangan mereka dengan memperbanyak moda angkutan seperti itu, tentu dengan protokol kesehatan. Tapi juga jalan diplomasi tetap juga harus dilakukan ya, misalnya dengan mendesak adanya relaksasi keimigrasian agar teman-teman ini punya keleluasaan ya, masih punya keleluasaan. Kemudian juga menggunakan forum-forum, misalnya forum ASEAN, karena ASEAN sebenarnya juga punya agenda tentang COVID, dan saya kira ini harus maksimalkan. Dan yang penting lagi, saya kira juga dorongan adanya hak atas vaksin untuk teman-teman pekerja migran kita di Malaysia. Oh iya, singkat saja Pak, sudah sebagian besar divaksin Pak Hermono? Para pekerja belum ada migran? Divaksin. Bagaimana Pak? Saya aja belum. Belum ada? Saya aja belum. Oke, baik. Ya, pekerja migran belum ada.
Baik, ini bukan pekerjaan yang mudah. Kalau angka tinggi di negara lain tentu hal yang berbeda. Tapi angka tinggi di Malaysia karena pekerja migran Indonesia yang terbanyak adalah di Malaysia. Ini tugas berat, Pak, bukan tugas yang ringan. Mudah-mudahan ada pendampingan juga nanti dari pusat yang kemudian bisa memperingan pekerja di Malaysia. Dan mudah-mudahan terdapat win-win solution, dapat solusi yang selamat bagi kedua belah pihak. Terima kasih, Amin. Pak Dubes Indonesia di Malaysia, Pak Hermono. Terima kasih juga untuk Migrant Care, Mas Wahyu. Terima kasih. Salam sehat selalu. Terima kasih, Mas Aiman. Ya.